warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga sehat terus ya. Amin. Nah, siapa ketua kelasnya di sini? Saya Bu Guru. Silakan Ameli pimpin doa teman-temannya untuk memulai pembelajaran. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anakku hafal semua lagu Garuda Pancasila? Hafal Bu Guru. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu, yaitu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi sejarah. Baik anak-anak, pada awal pembelajaran semester ini kita akan mempelajari mengenai proses perjuangan dalam perumusan Pancasila. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca anak-anakku mampu mengidentifikasi proses perumusan Pancasila. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan membaca anak-anakku mampu menguraikan proses perjuangan para pahlawan. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu dengan mengamati gambar, anak-anakku mampu mengetahui nama pahlawan yang berperan dalam perumusan Pancasila. Teks bacaan mengenai proses perumusan Pancasila. Ibu akan menunjuk satu orang untuk membacakan teks bacaan. Semua dapat giliran. Saya mulai dari Ameli, silahkan dibaca. Proses perumusan dan lahirnya Pancasila. Semua berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Kaiso, untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu mendirikan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Ya, cukup. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nak Selvi, silakan. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah yang pertama, rumusan pertama, yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, cukup. Nah, anak-anakku telah membaca teks bacaan mengenai proses perumusan dan lahirnya Pancasila. Ibu mau bertanya, pada tanggal berapa Pancasila dicetuskan? Saya Bu Guru, 1 Juni. Ya, bagus. Jadi Pancasila dicetuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, Ibu mau menjelaskan sedikit mengenai Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan Sila. Panca artinya apa? 5. Ya, bagus. Dan sila artinya
asas atau Dasar. Ya. Kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan rumusan dan pedoman bagi berbangsa dan bernegara untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada 5 sendi utama Pancasila. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya, itu adalah kelima sendi utama Pancasila dan Pancasila juga sebagai dasar negara Indonesia. Nah, baik anak-anak, Ibu akan memperlihatkan gambar beberapa gambar pahlawan yang berperan dalam perumusan Pancasila. Sebenarnya banyak sekali pahlawan yang berperan dalam perumusan Pancasila, tetapi Ibu hanya mengambil 3 tokoh utama di sini. Ini adalah gambar pertama. Nah, baik anak-anak, ini adalah Insinyur Soekarno. Peran Insinyur Soekarno dalam perumusan Pancasila sangat banyak perannya dalam perumusan Pancasila. Salah satunya Soekarno juga pernah menjadi salah satu anggota BPUPKI. Kemudian yang kedua, Soekarno juga pernah menjadi ketua PPKI. Selanjutnya anak-anak, ada yang tahu gambar ini? Muhammad Yamin, guru. Ya, ini adalah Muhammad Yamin. Peran Muhammad Yamin dalam perumusan Pancasila di sini, Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya dalam sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan. Ini adalah pemikiran dari Muhammad Yamin. Selanjutnya ini adalah, siapa yang tahu nama pahlawan kita ini? Muhammad Hatta. Ya, ini adalah Muhammad Hatta. Nah, beliau di sini dalam perumusan Pancasila, beliau mengubah sila pertama karena beliau tidak setuju yang bunyinya menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Beliau tidak setuju dan mengubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, beliau mengubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan itu yang terkenal sampai sekarang. Karena Ibu selanjutnya akan membagi kelompok. Kelompok 1 Selviana Wulandari dan kelompok 2 Amelia Indah Sakina. Tugasnya silahkan tulis inti dari bacaan yang tadi Ibu bagikan. Silahkan didiskusikan. Anak-anak, setelah mendiskusikan, anak-anak pun nanti akan naik membacakan hasil kerjaannya. Gimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, guru. Nah, siapa yang ingin naik membacakan hasil diskusinya hari ini? Saya, Bu Guru. Silakan Ameli. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2. Adapun hasil diskusi kami yaitu inti dari bacaan yang diberikan Ibu Guru, yaitu proses perumusan dan lahirnya Pancasila. Ya, terima kasih. Beri aplaus kepada teman kita. Anak-anak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas atau evaluasi. Silahkan dipersiapkan pulpennya dan kertasnya. Dengarkan soalnya baik-baik dan tulis. Nomor 1, tuliskan nama pahlawan yang berperan dalam perumusan Pancasila. Kemudian yang kedua, pada tanggal berapa Pancasila dicetuskan? Nah, silakan jawab pertanyaannya. Ibu beri waktu selama 3 menit untuk menjawab. Sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Baik, saya akan mengambil lembar jawabannya. Nah, setelah Ibu memeriksa jawaban dari anak-anakku dan semua nilainya masuk dalam nilai KKM.
Anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata yaitu panca yang artinya lima dan sila artinya asas atau dasar negara. Kemudian adapun pahlawan yang berperan dalam perumusan Pancasila termasuk Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Nah, baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu Guru. Ya, semua memahami ya? Iya, Bu Guru. Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Silahkan buka buku paketnya halaman 5 sampai 6. Tolong dikerjakan dan minggu depan dikumpul. Iya, Bu Guru. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, nanti kalau pulang jalannya di sebelah Kiri. Dan jika sudah sampai di rumah harus mengucapkan salam dan salim kepada Orang tua. ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.